Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh barokah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu walaupun dipisahkan dengan jarak yang berbeda, tempat yang berbeda. Tapi insya Allah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari majelis ilmu yang kita adakan. Karena majelis ilmu, menuntut ilmu agama adalah ibadah. Dan ibadah terus kita lakukan. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat terus kita lakukan, tidak berhenti. Walaupun dalam kondisi sedang merebak wabah COVID-19. Begitupun dengan menuntut ilmu. Kita terus beribadah, terus belajar, agar selain kita mencari imun, kekebalan tubuh, kita juga mencari iman. Jangan sampai iman kita hilang, jangan sampai iman kita turun apabila kita tidak mengaji, terutama di saat kondisi seperti sekarang, yang kita lebih banyak di rumah, lebih banyak meninggalkan masjid, dan seterusnya. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan kupas bagaimana istiqomah setelah bulan Ramadan. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa Islam memiliki keistimewaan, bahwa ibadah yang kita lakukan di dalam agama ini tidak selesai hanya dengan selesainya bulan. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak selesai berhenti dengan suatu waktu. Tapi terus kita dituntut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal kita datang. Sampai ajal kita datang. Jadi ibadah kita tidak mengenal bila Ramadan selesai, maka selesai pula semua ibadah. Tidak. Karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sampai datang kepadamu kematian. Artinya kita diperintahkan beribadah kepada Allah sampai kematian itu datang. Tidak berhenti dengan selesainya waktu, tidak berhenti dengan selesainya bulan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh sangat merugi seorang muslim yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Dia mengenal penciptanya, Allah Rabbul Alamin, hanya di bulan puasa. Ya. Selepas bulan puasa, maka lepas, berhenti semua aktivitas ibadah. Ini orang yang paling merugi. Orang yang paling celaka. Maka kaum muslimin, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang istiqomah. Walaupun itu sedikit. Rasulullah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus, adwamuha wa inqalla, sekalipun sedikit. Maka saudaraku, kalau di bulan Ramadan kita mampu menjaga sholat kita, maka selesai bulan Ramadan tetap menjaga sholat. Terutama sholat yang 5 waktu. Kalau di bulan Ramadan kita semangat melaksanakan taraweh, yang merupakan ibadah sunnah, sholat sunnah, maka tentunya sholat wajib lebih kita semangat. Karena taraweh yang sunnah saja di Ramadan kita semangat, selesai Ramadan, amalan yang lebih dari ibadah sunnah, yaitu amalan wajib, lebih kita perhatikan. Di bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran. Maka selepas selesai bulan Ramadan, Al-Quran jangan ditinggal begitu saja. Walaupun mungkin durasinya tidak selama saat bulan Ramadan. Ramadan kita mampu membaca Al-Quran, sekali duduk 1 juz. Adapun selesai Ramadan kita hanya membaca Al-Quran sekali duduk 1 lembar, 2 halaman. Tidak masalah. Karena Nabi kita mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus. Continue. Yang istiqomah. Wa in qalla, sekalipun itu sedikit. Maka para hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah setelah bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim. Dan istiqomah dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah, memiliki beberapa manfaat. Di antara manfaatnya, apabila kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah, satu, manfaat istiqomah dalam beribadah, dalam beramal soleh, yang pertama adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah, dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Dia selalu menjaga kewajibannya. Dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amalan yang wajib, amalan yang sunnah, dia usahakan istiqomah. Maka orang yang semacam ini akan dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah dapat kecintaan Allah, maka Allah akan dekat. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah seorang hamba
mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada ketika dia melakukan kewajiban yang aku embankan kepadanya. Jadi tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang paling aku cintai kecuali ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba melanjutkan pendekatan dirinya kepadaku dengan amalan yang sunnah kecuali aku akan mencintainya. Hamba kalau sudah mendapat kecintaan Allah, selanjutnya Allah mengatakan fa idza kuntu ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarnya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dia melihatnya. Artinya apa? Allah akan mendengarkan apa yang kita dengarkan. Allah akan membimbing kita, mengarahkan kita. Ketika kita melihat, Allah mengarahkan penglihatan kita. Ketika kita ingin mendengar, Allah mengarahkan pendengaran kita. Mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik. Ini kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Keinginannya akan dipenuhi. Karena dia telah mendapatkan kecintaan. Kecintaan dari pencipta alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Dan hal ini bisa didapat dengan istiqomah. Istiqomah dalam beramal soleh. Yang kedua, keutamaan istiqomah dalam beramal soleh. Terlebih lagi kita setelah Ramadan ini mungkin perasaan kita lemas. Perasaan kita ingin bebas. Yang kedua, sebab manfaat kita istiqomah. Yang kedua adalah sebab terkabulnya doa. Orang yang istiqomah lebih dekat. Doanya lebih dekat untuk dikabulkan. Mayoritas manusia akan ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah kalau ketika apa? Sakit. Ketika apa lagi? Susah. Jadi manusia umumnya ingat Allah itu ketika susah, ketika sakit, ketika ditimpa musibah. Tapi ketika dia bahagia, ketika senang, ya, ketika mendapatkan rizki, umumnya manusia lupa kepada Allah. Maka orang yang selalu ingat kepada Allah, baik tatkala senang maupun susah, Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan kenali dia. Nabi kita SAW beliau bersabda, ta'arwaf ilallahi firwakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah tatkala engkau lapang, tatkala engkau senang, maka Allah akan kenal kepadamu tatkala engkau susah. Jadi kita dalam kondisi seperti sekarang di bulan Syawal yang kita dalam keadaan bahagia, ya, di rumah masih banyak kue, makanan, tamu masih banyak datang ke rumah, ya, kalau yang kedatangan tamu. Dalam kondisi masih bahagia, kita justru harus lebih kenal kepada Allah. Karena kalau kita kenal kepada Allah tatkala senang, Allah akan mengenali kita tatkala susah. Tatkala kita butuh Allah, Allah akan kenal, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Karena kita selalu mengenal, mengingat Allah tatkala kita sedang bahagia. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT, perwujudan syukur itu justru ketika kita bahagia. Ya, ketika rizki cukup, diberikan kenyamanan hidup, maka tanda syukur kita apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat beribadah kepada Allah. Itu rasa syukur.
dengan sedekah, membantu orang yang membutuhkan, terlebih lagi dalam kondisi seperti sekarang. Nah, kalau kita mengenal Allah, kita ingat Allah, melaksanakan kewajiban, tetap beramal soleh, tetap berbuat baik tatkala kita senang, Allah akan kenali kita tatkala kita susah. Karena manusia pasti akan mengalami masa-masa sulit, pasti akan mengalami penurunan dalam kehidupannya, dalam ekonominya, maka Allah akan membantu dan menolong kita. Selanjutnya, orang yang istiqomah, manfaat ketiga yang bisa dia dapatkan dengan istiqomah dalam beramal soleh, pahala akan terus mengalir, akan tetap ditulis sekalipun dia berhalangan. Pahala akan tetap mengalir, tetap ditulis sekalipun dia berhalangan. Apa maksudnya? Orang yang istiqomah dalam beramal soleh, misalnya dia selalu sholat malam, sholat sunnah, tahajud, namun suatu saat ada halangan. Apakah sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak bisa melakukan sholat malam, maka pahalanya akan tetap dicatat, ditulis dia seperti sholat malam. Padahal tidak. Ini manfaat besar bagi orang yang istiqomah. Karena Nabi kita SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba sakit atau dia sedang dalam bepergian, safar, maka akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana ketika dia sehat dan ketika dia tidak bepergian. Jadi kalau seorang hamba sakit atau safar bepergian, umumnya orang kan kalau bepergian tidak bisa melakukan amal ibadah yang biasa dia lakukan. Tapi kata Rasulullah akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana dia dalam kondisi sehat, kondisi tidak bepergian. Kita biasa sholat tahajud 2 rakaat misalkan, tambah witir 1 rakaat, 3 rakaat. Kemudian satu hari kita pergi keluar kota, dinas, dalam perjalanan tidak bisa melakukan sholat tahajud, pahalanya akan tetap ditulis. Walaupun kita di kereta tidak sholat tahajud, kita dapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Karena kita istiqomah. Andaikan tidak ada halangan, kita akan sholat tahajud. Namun gara-gara ada halangan, sakit, sehingga kita tidak biasa melakukan amal ibadah tersebut, maka akan tetap ditulis. Begitupun dalam kondisi seperti sekarang, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi virus corona, kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah bagi yang sebelum pandemi corona rajin berjamaah di masjid, ketika sekarang wabah kita tidak ke masjid, pahala Anda akan tetap ditulis sama. Karena istiqomah. Bapak-bapak sebelum adanya wabah rajin ke masjid, menghadiri kajian. Namun dengan adanya wabah, kajian kita online, Anda akan tetap ditulis pahalanya seperti duduk di masjid. Buah dari apa? Istiqomah. Ya. Ini bagi yang istiqomah, bukan yang tidak istiqomah. Jadi kalau kita ketiduran, tidak sholat tahajud, kalau memang kebiasaannya sholat tahajud, ketiduran, Anda dapat pahalanya sama seperti orang yang sholat tahajud. Lain halnya yang tidak biasa sholat tahajud. Tidak biasa sholat tahajud, kemudian ketiduran, bangun-bangun bilang, saya dapat pahala sholat tahajud. Tidak. Ini bagi yang terbiasa. Karena Rasulullah mengatakan, ma min imri'in
takunu lahu salatun bilailin yaglibuhu 'alaiha naumun illa kutiba lahu ajru salati wa kana naumuhu 'alaihi sadaqah. Tidaklah seorang hamba terbiasa mengerjakan sholat malam, kemudian suatu hari tertidur, melainkan akan tetap ditulis pahala sholatnya, dan tidurnya adalah sedekah baginya. Ya, jadi tidaklah seorang terbiasa sholat malam, kemudian satu saat, satu malam ketiduran, maka akan tetap ditulis pahala sholat malamnya. Dan tidurnya itu sedekah bagi dia. Ini bagi yang terbiasa sholat malam, yang istiqomah, bukan yang jarang-jarang. Maka kaum muslimin, ini beberapa keutamaan kita istiqomah dalam beramal soleh. Keutamaan kita kalau kita tetap continue mengerjakan amal ibadah, amal soleh, walaupun itu sedikit. Maka di bulan Ramadan ada puasa Ramadan, selesai Ramadan ada puasa sunnah. Di hari-hari ini kita memulai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala setahun penuh. Jadi kalau Ramadan kita puasa wajib, selesai Ramadan tidak berhenti begitu saja. Ada puasa sunnah. 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya bisa seperti kita pahala puasa setahun penuh. Ramadan ada baca Quran, selesai Ramadan juga ada baca Quran. Ramadan ada salat tarawih, selesai Ramadan juga ada salat tahajud. Maka manfaat istiqomah dalam beramal soleh sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Lantas bagaimana kita istiqomah dalam beramal soleh? Banyak yang sering bertanya bagaimana kiat-kiatnya agar kita istiqomah dalam beramal soleh. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat kita dalam beramal soleh. Karena niat adalah pondasi dasar dalam beramal soleh. Orang yang ingin istiqomah dalam beribadah, niatnya harus diperbaharui. Bahwa saya beribadah karena Allah. Saya beribadah bukan karena pujian manusia. Saya beribadah bukan karena Ramadan. Tapi saya beribadah karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi kita beribadah bukan karena Ramadan saja. Kebanyakan kaum muslimin yang kita saksikan rajin beribadah di bulan Ramadan karena ikut-ikutan. Karena melihat manusia pada puasa, dia ikut puasa. Bagus, baik. Karena melihat orang sholat ke masjid, taraweh, ikut taraweh ke masjid. Bagus, baik. Tapi alangkah lebih baiknya dia beribadah bukan karena ikut-ikutan, tapi karena landasannya ikhlas menjalankan perintah Allah. Maka dia akan istiqomah. Walaupun Ramadan sudah berlalu, dia akan tetap istiqomah karena landasan ibadahnya adalah ikhlas. Yang kedua, bagaimana kita istiqomah dalam beramal soleh? Setelah ikhlas, yang kedua, memilih amalan soleh sesuai kesanggupan. Memilih amalan soleh yang sesuai kesanggupan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk keindahan agama Islam
amalan soleh pintu-pintunya banyak terbuka lebar. Tidak hanya satu pintu. Maka ketika kita ingin istiqomah beramal soleh, pilihlah amalan-amalan yang kira-kira kita sanggupi dan bisa istiqomah. Walaupun itu cuma sedikit. Generasi salaf, para ulama dulu, para sahabat, mereka pun berbeda-beda dalam amal soleh mereka. Ada di antara mereka yang banyak sholat malam, yang lainnya tidak. Ada di antara mereka yang banyak zikir, yang lainnya tidak. Ya. Selama yang wajib kita lakukan, yang ini yang pasti, yang wajib itu harus istiqomah. Yang sunnah kita pilih yang sesuai kemampuan. Agar kita bisa istiqomah. Contoh, Bapak-bapak kalau ingin memilih sholat malam, jumlah rakaat yang kita pilih yang bisa istiqomah berapa? 2 rakaat? 3 rakaat? Silakan. 2 rakaat sholat malam, 1 rakaat witir. Boleh, yang penting istiqomah. Jangan memilih yang memberatkan diri langsung 11 rakaat tapi hanya 1 malam. Besok malam sudah tidak sholat tahajud lagi. Tidak. Jadi pilihlah amal soleh sesuai kesanggupan. Ingin baca Quran, pilih 1 halaman. Setelah Ramadan targetnya setiap hari 1 halaman. Jangan 1 juz. Karena kalau 1 juz memberatkan. Karena kita sudah aktivitas ke kantor dan lain-lain. Ya. Jadi sesuai kesanggupan. Karena ini bisa lebih mendatangkan keistiqomahan kita kepada amal soleh tersebut. Sambungan dari poin yang kedua ini, agar kita bisa istiqomah, yaitu memilih amal sesuai kesanggupan, jangan memberatkan diri. Jangan apa? Memberatkan diri. Manusia itu kan sifatnya mudah bosan. Bukan begitu, Pak Jaya? Ya? Mudah bosan manusia. Kalau kita memberatkan diri dalam satu amalan yang kita nggak mampu, kita akan capek sendiri. Jadi sekali lagi, jangan memberatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, kerjakanlah amalan ibadah yang sesuai kesanggupan kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri akan merasa bosan. Ini untuk amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib kita lakukan, nggak boleh milih. Saya sholatnya hanya sehari 3 kali. Ya, tidak. Amalan wajib tidak ada pilihan. Tapi untuk amalan sunnah, Anda boleh memilih amalan yang sesuai kesanggupan kita. Karena di dalam surga ada pintu royan yang disiapkan untuk orang-orang yang sering puasa. Amalan ibadah sunnah puasa dia kuat, maka disiapkan pintu royan. Tapi ada juga pintu surga yang lain, pintu bagi orang-orang yang amalannya bersedekah, berbuat baik. Ya. Karena kemampuan kita tidak sama. Nabi dalam hadis ini mengatakan, Ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutikun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali ma tutikun.
kerjakanlah amalan yang sesuai kesanggupan kalian. Amalan sunnah maksudnya. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari Muslim. Maka semoga Allah merahmati kita kalau kita bisa mengukur kadar kemampuan kita. Ada tipe orang yang nggak kuat puasa sunnah. Ada. Kalau puasa sunnah, bawaannya lemes. Mau sholat wajib saja, lemes. Maka orang yang semacam ini lebih baik memilih amalan sunnah yang lain. Ini termasuk indahnya agama Islam. Amalan-amalan kebajikan tidak hanya satu pintu, tapi dibuka dari berbagai macam pintu. Bisa lewat pintu puasa, bisa lewat pintu sedekah, bisa lewat pintu berbakti kepada orang tua, pintu yang lain berbakti kepada istri, mendidik anak, yang mendidik kaum muslimin melalui dakwah pendidikan. Pintu terbuka lebar. Orang-orang miskin dia tentu tidak mampu bersedekah, berinfak, karena untuk makan saja mungkin sulit. Maka Allah bukakan pintu yang lain bagi orang-orang yang tidak mampu sedekah. Dia bisa zikir, membaca Quran. Sebagaimana hal ini diadukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka dapat pahala yang banyak. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan tapi mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Jadi orang kaya bisa sholat, bisa sedekah, bisa puasa. Kita orang miskin cuma bisa sholat, bisa puasa. Tidak bisa sedekah. Mereka banyak membawa pahala, wahai Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat yang kurang mampu dari sisi ekonominya, alaisa bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah. Bukankah di setiap kalimat tasbih itu sedekah, setiap kalimat tahmid itu sedekah, kalimat takbir itu sedekah, wa kulli tahlil, kalimat tahlil itu sedekah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan di dalam mengumpuli istri kalian juga sedekah. Lihatlah bagaimana Rasulullah memberikan pintu kebaikan itu tidak hanya satu pintu. Andaikan kebaikan itu lewat pintu sedekah dengan uang, niscaya orang miskin tidak akan bisa beramal soleh. Maka dalam melakukan amalan soleh yang sifatnya sunnah, sesuai dengan kemampuan kita, jangan memberatkan diri. Sesuai kesanggupan. Bapak-bapak, kalau puasa sunnah menyebabkan sholat wajibnya terbengkalai, tidak boleh. Dengan puasa sunnah jadinya tidak berangkat ke kantor. Alasannya apa? Lemas. Lemas, nanti nggak kuat naik mobil umum, takutnya muntah karena saya sedang puasa sunnah. Ya, tidak boleh meninggalkan yang wajib. Tapi harus dilatih, diusahakan sesuai kemampuan kita. Cara berikutnya, agar kita bisa istiqomah yang keempat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah para hamba yang beriman, taufik, pertolongan datangnya dari Allah semata. Seorang hamba selalu membutuhkan pertolongan Allah agar bisa terus beramal soleh. Agar bisa dia istiqomah. Maka bagi orang yang menghendaki istiqomah dalam beramal soleh, dia harus minta kepada Allah, pertolongan Allah. Dalam setiap rakaat salat kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah,
dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya Allah lah yang memberikan kekuatan kita puasa sunnah, kekuatan kita sholat tahajud, ya, membaca Quran, minta pertolongan kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal sebuah doa agar kita minta pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku bisa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbagusi ibadah kepadamu. Allahu Akbar. Itu Nabi Muhammad meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar aku bisa mengingatmu, agar aku bisa bersyukur kepadamu dan memperbagusi ibadah kepadamu. Jadi janganlah kita menjadi hamba yang sombong kepada Allah. Saya mampu puasa, saya mampu sedekah, saya mampu salat malam. Tidak. Tapi minta pertolongan kepada Allah. Taufik Allah yang memberikan. Kekuatan yang memberikan kita semangat, motivasi, terus istiqomah, Allah. Maka jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, agar kita bisa istiqomah, ambillah pelajaran dari orang-orang yang tidak istiqomah dalam beramal soleh. Di sekitar kita mungkin banyak orang-orang yang tidak istiqomah dalam agama. Yang tadinya rajin mengaji, tiba-tiba menghilang dari majelis pengajian. Yang tadinya sholat berjamaah di masjid, ya, tiba-tiba hilang. Yang tadinya memegang kuat sunnah Nabi, tiba-tiba berubah. Sekarang kembali lagi seperti sebagaimana sebelum mendapatkan hidayah. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang tidak istiqomah ini. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, si A, si B, si Anu. Karena yakumul lail, dulu dia pernah mengerjakan sholat malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan sholat malamnya. Lihatlah bagaimana Nabi mengingatkan kita. Kamu jangan seperti dia. Dulu dia itu sholat malam, sekarang sudah ditinggalkan sholat malamnya. Bapak-bapak, sholat malam hukumnya apa? Sholat tahajud. Sunnah. Pada asalnya, kalau kita meninggalkan amalan sunnah, dosa tidak? Amalan sunnah kita tinggalkan, dosa tidak? Tidak dosa. Tapi yang Nabi cela bukan meninggalkan amalan sunnahnya, tapi ketidakistiqomahannya. Dulu dia sholat tahajud, sekarang sudah meninggalkan tahajud. Bukan berarti yang tidak tahajud jadi dosa, tidak. Dia tidak dosa, cuma tidak istiqomahnya itu yang dicela. Jangan kamu seperti Abdullah. Dulu dia sholat malam, sekarang ditinggalkan sholat malamnya. Kalau amalan sunnah saja kita tidak istiqomah mendapat celaan, bagaimana lagi kalau amalan wajib yang kita tinggalkan dan tidak istiqomah? Amalan sunnah tidak istiqomah dicela. Bagaimana lagi kalau amalan wajib yang kita tinggalkan? Dahulu memakai jilbab, sekarang lepas jilbab. Dahulu tidak merokok, sekarang kembali merokok. Dahulu memakai celana di atas mata kaki,
Sekarang celananya turun lagi di bawah mata kaki. Tidak istiqomah dalam amalan-amalan wajib, lebih utama mendapat celaan. Maka kaum muslimin, ambillah pelajaran dari orang-orang yang tidak istiqomah agar kita tidak mengikuti mereka. Agar kita tetap dalam bimbingan Allah, selalu istiqomah. Maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Maka kaum muslimin, inilah beberapa kiat agar kita istiqomah setelah bulan Ramadan. Karena kaum muslimin, kehidupan dunia ini adalah puasa bagi kita sebagai seorang muslim. Kita akan berbuka nanti tatkala sudah meninggal. Maka sebagian salaf sampai mengatakan berpuasalah pada kehidupan duniamu. Dalam kehidupan dunia kita banyak berpuasa. Tidak boleh melakukan keharaman, ya, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak berzina, tidak berbohong, tidak menipu. Ini puasa. Maka sebagian salaf mengatakan berpuasalah dalam kehidupan duniamu dan jadikanlah berbukanya saat tiba kematian. Berbuka puasanya kapan? Nanti di akhirat. Apa yang diharamkan di dunia akan kita rasakan nanti di surga. Karena itu Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Dia puasa, penjara dia. Tak boleh ini, tak boleh itu. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir. Orang kafir sekarang di dunia bagaikan di kafir semacam ini di dunia bagaikan surga bebas, tapi nanti di akhirat dia akan dipenjara, disiksa dengan neraka. Kita di dunia bagaikan di penjara, meninggalkan keharaman, melaksanakan kewajiban, tapi nanti kita di surga akan mendapatkan kenikmatan. Apa yang diharamkan di dunia akan dihalalkan, boleh. Maka kaum muslimin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan melewati kehidupan kita. Kita selalu berdoa kepada Allah agar wabah yang menimpa kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita kembali normal. Kita bisa kembali ke masjid, sholat berjamaah, mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan kembali masjid dengan kajian-kajian. Dan sesungguhnya Allah Maha mengabulkan doa dan dialah yang bisa mengangkat wabah penyakit ini. Allahu ta'ala alam. Baik, apabila ada pertanyaan kami persilakan 10 menit dari sekarang. Silakan para jemaah sekalian yang ingin bertanya langsung saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Ini mungkin agak tidak sama dengan itu tentang istiqomah ya. Tapi sebenarnya ada kalau bicara ya sebenarnya ada juga. Artinya gini, misalnya kita biasa sholat berjamaah gitu ya. Untuk sekarang berjamaah di musola gitu ya. Terus sekarang tetap berusaha istiqomah walaupun saat ini
kita sholatnya di rumah tapi jamaah sama keluarga gitu ya. Tapi saya ingin menanyakan, seandainya kita tetap sholat berjamaah di musola atau di masjid, atau katakanlah sholat Jumat gitu ya, tapi kita menjaga jarak. Misalnya kalau biasanya kita kan harus rapat gitu ya, tapi untuk kondisi sekarang karena itu bisa mengancam jiwa kita secara ilmu kesehatan gitu ya, secara ilmu kesehatan bisa kalau kita rapat bisa tertular penyakit gitu ya, COVID-19 misalnya gitu ya. Nah, apakah itu kita diizinkan untuk melakukan sholat berjamaah, tapi karena kondisinya sekarang sedang ada wabah yang apabila kita sholatnya rapat barisannya akan lebih mengancam lah gitu ya. Nah, apakah itu tetap diperbolehkan atau tidak boleh atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ini termasuk masalah kontemporer seputar fikih COVID-19. Ya. Ketika kita sholat berjamaah di masjid dengan shaf yang renggang, barisan sholat yang tidak rapat, apa hukumnya di saat adanya wabah semacam ini? Para ulama sudah menjelaskan, para ulama kontemporer ya, menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya ada satu buku yang sangat bagus, Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bi Virus Corona. Hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang virus corona. Karangan Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih. Beliau di situ menjelaskan di dalam buku ini hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan virus corona. Beliau menjelaskan bahwa pada asalnya shaf sholat, barisan sholat itu rapat. Pada asalnya, barisan shaf sholat itu rapat. Namun ketika ada satu hajat, ada satu kebutuhan, maka dibolehkan. Dan termasuk kebutuhan ketika wabah ini adalah merenggangkan shaf sebagaimana para pakar kesehatan menilai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus corona adalah dengan jaga jarak. Nah, itu hajat. Ya. Hal itu adalah apa? Hajat kebutuhan. Maka dibolehkan. Jadi bagi yang sholat di masjid dengan shaf yang renggang, tetap dibolehkan. Karena lebih menjaga pada sholat berjamaahnya yang sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Sementara rapatnya shaf itu apa? Kesempurnaan sholat. Sehingga kita lebih menjaga yang wajib tetap berjamaah, walaupun dengan merenggangkan shaf tidak ada masalah. Sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Jadi boleh kita merenggangkan shaf. Namun ketika wabahnya nanti sudah selesai, wabah ini sudah hilang, maka kembali lagi nanti rapat. Tidak boleh tetap renggang. Dengan alasan misalkan ya takut ada gelombang kedua dan lain-lain, tetap ya kita kembali ke hukum asal rapatnya shaf. Namun ketika ada hajat kebutuhan, hal itu dibolehkan. Allah a'lam. Satu lagi Pak Ustadz, maaf tinggalan tadi lupa. Nah, ini Pak Ustadz, kalau kita menggunakan masker itu apa? Nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Sholat pertama, hukumnya sholat menggunakan masker. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, nahan Nabi SAW an yughtiya rajulu fahu fi sholat. Nabi melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat. Maka para wanita kalau sedang sholat, ulama sepakat tidak boleh pakai cadar. Wanita-wanita yang bercadar kalau sedang sholat wajahnya tidak boleh ditutup. Hadis ini menunjukkan pada kita makruh, dibenci menutup wajah ketika sholat. Akan tetapi apabila ada hajat kebutuhan seperti sedang wabah, ada hajat kebutuhan,
maka boleh menutup wajah dengan masker atau yang semisalnya. Karena sesuatu yang dibenci akan hilang hukumnya bila ada kebutuhan. Ya, suatu hukum kalau statusnya dibenci bisa hilang status itu kalau ada kebutuhannya. Dan termasuk kebutuhan saat wabah pakai masker. Maka sholat dengan memakai masker boleh karena ada kebutuhan. Terlebih lagi ya ketika wabah penyakit atau ada yang sakit. Jika dia flu, sholat berjamaah, maka boleh dia pakai masker sholatnya. Karena ini termasuk kebutuhan hajat. Tidak dibenci. Para ulama sudah menjelaskan al-karahah, suatu yang dibenci, tazulu bil ibahah. Perkara yang dibenci akan hilang hukumnya kalau ada hajat yang membolehkan. Nah, mana yang lebih utama antara sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah? Tentunya kita tidak bisa memukul sama setiap daerah. Ada daerah yang aman, yang dalam bahasa istilah sekarang zona hijau, tidak ada kasus corona, kemudian tempatnya ditutup semua yang berada di tempat itu, misalkan satu desa, akses masuk ke desa itu ditutup dan satu desa ini tidak ada kasus, benar-benar hijau, orang dari luar nggak boleh masuk, maka penduduk desa yang sudah dalam zona hijau tidak ada kasus, mereka sholat berjamaah, tidak di rumah. Karena mereka sudah aman. Daerah mereka ditutup, tidak ada orang luar masuk, dan di dalam daerah mereka tidak ada kasus, maka aman mereka untuk sholat berjamaah. Namun di daerah lain, seperti Kecamatan Cikarang Barat, ya, masih zona merah, masih banyak kasus, maka boleh kita sholat di rumah, karena yang namanya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Al-man'u ashalu minal, ya, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Boleh kita sholat di rumah. Karena daerahnya masih rawan, masih zona merah, masih ada orang seliweran keluar masuk dari tempat lain. Maka ini yang harus kita lawan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, cukup. Ada yang lain? Mau tanya Ustaz? Ya. Mengenai sholat Jumat ya. Kan anak tinggal di Tamrin Selatan. Ini kan zona merah, tapi di masjid sekitar rumah anak tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, sikap terbaik anak tuh sholat Jumat di masjid atau di rumah? Ya. Sebaiknya kita mengikuti arahan Pemda, pemerintah daerah yang dalam hal ini berwenang. Ya. Kalau memang dalam satu daerah zona merah, kemudian masjid tetap melaksanakan sholat Jumat, sementara dari pemerintah melarang, maka kita lebih baik mengikuti pemerintah. Karena dalam situasi seperti ini, yang harus kita ambil, kita ikuti adalah pemerintah, bukan ucapan setiap orang. Ya, dalam situasi seperti ini, yang kita ikuti adalah arahan-arahan pemerintah, arahan-arahan petugas yang memang di bidangnya, yang memang resmi, ya, seperti bupati, kemudian gugus tugas yang resmi ditugaskan pemerintah, itu yang kita dengarkan. Tidak setiap orang ucapannya kita dengar, karena kalau kita mengikuti ucapan orang, nanti akan kacau. Dan pemimpin itu kan fungsinya mengarahkan rakyat supaya ke arah yang lebih baik. Para ulama kita mengatakan hukmul hakim tarfa'ul khilaf. Hukum seorang hakim, pemerintah, akan menghilangkan perselisihan. Maka lebih baik kita sholat di rumah, mengikuti arahan pemerintah. Terlebih lagi sekarang PSBB diperpanjang ya untuk Kabupaten Bekasi sampai tanggal 4
Juni. Maka kita lebih mengikuti arahan-arahan pemerintah yang resmi karena ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, saya rasa cukup. Kita sambung di kesempatan yang lain. Ya, cukup Ustaz. Silakan ditutup Ustaz. Tafadhol. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Lagi di mana Pak Ahmad? Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Lagi di kantor, Ustaz. Pulang. Iya, baru mau pulang. Ya, hati-hati ya. Barakallah. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Jaya. Ya, syukran. Jazakallah. Ya. Maaf Pak ya, saya pamit. Ya. Silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum. Barakallahu fiik.